Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan ekstensi dan dial plan server VoIP. Pada sebab ini, Anda akan dikenalkan mengenai ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Agar Anda dapat memahami lebih dalam tentang ekstensi dan dial plan pada server VoIP, simaklah penjelasan berikut. 1. Pengertian ekstensi. Ekstensi dan dial plan server VoIP dapat dianalogikan seperti PABX. Ekstensi adalah data klien VoIP. Misalnya, komputer pertama ekstensinya 001, komputer kedua ekstensinya 002, dan komputer ketiga ekstensinya 003 dan seterusnya. Semua ekstensi tersebut ditulis di dalam sebuah file konfigurasi, yaitu file extensions.conf. Setiap ekstensi memiliki komponen di tahapan perintah yang tersimpan di dalam file konfigurasi atau file extension.conf. Di dalam file tersebut ditulis dengan format extend sama dengan extensions, priority, dan comment atau parameter. Jadi setiap extension atau ekstensi dapat didefinisikan sekumpulan perintah. Adapun komponen yang membangun tahapan perintah extensions atau common lain adalah terdiri atas 5 komponen, yaitu konteks, extensions, priority, comment, dan parameter. A. Konteks. Konteks merupakan kumpulan dari beberapa instruksi ekstensi pada dial plan yang mempunyai banyak kegunaan. Konteks membedakan instruksi dial plan dari satu grup dengan grup yang lain. Sebuah ekstensi yang berada dalam suatu konteks akan terisolasi terhadap ekstensi konteks yang lain. Misalnya dengan huruf besar atau huruf kecil A sampai Z atau angka 0 sampai 9 dalam tanda kurung siku. B. Extensions. Extension merupakan data account yang akan digunakan oleh extensions agar terhubung dengan IP PBX. Extension di sini adalah sebuah nama atau nomor yang mempresentasikan user dari IP PBX. Extensions adalah label dari extension. Dapat berupa sebuah string atau angka, huruf, dan simbol yang diizinkan, atau juga pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap komen lain yang menjadi bagian dari extensions tertentu harus mempunyai label yang sama. C. Priority. Priority merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extensions. Priority biasanya berupa angka integer. Perintah pertama yang akan dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka asterisk tidak akan menjalankan perintah extensions. Setelah prioritas 1 dijalankan, asterisk akan menambah prioritas ke prioritas 2. Dan seterusnya. Tentunya jika tidak ada perintah yang menemukan prioritas mana yang selanjutnya harus dijalankan, jika perintah selanjutnya ternyata tidak didefinisi, maka asterisk akan menghentikan proses menjalankan perintah walaupun masih ada perintah dengan prioritas yang lebih tinggi. D. Komen atau perintah. Komen atau perintah adalah aplikasi yang dijalankan oleh asterisk. C. Parameter. Parameter adalah suatu ukuran yang harus diberikan kepada sebuah komen. Akan tetapi, tidak semua komen atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. 2. Pengertian dial plan. Dial plan merupakan aturan dial yang dimanfaatkan oleh extensions untuk menghubungi sesama extensions atau trunk dan sebaliknya. Dial plan berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam suatu IP PBX lokal maupun antar IP PBX, atau biasa disebut dial trunk. Pada server POP asterisk, dial plan diprogram dalam suatu file yang bernama extensions.conf. Secara umum, setiap ekstensi dalam asterisk merujuk pada user tertentu yang terdaftar ke asterisk tersebut sehingga biasanya nomor ekstensi sama dengan ID user. Server VoIP. Server VoIP merupakan dasar dan cara kerja sambungan telepon melalui media jaringan transfer, kontrol protokol atau internet protokol atau TCP/IP. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari dapat melakukan panggilan dengan aplikasi seperti WhatsApp dan Line. Aplikasi tersebut sebenarnya juga menggunakan konsep VoIP. A. Pengertian VoIP. VoIP merupakan mekanisme teknologi yang memungkinkan terjadinya percakapan atau voice dengan memanfaatkan jaringan internet. Sinyal suara analog yang terdengar
ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Session Initiation Protocol atau SIP adalah protokol yang digunakan untuk inisiasi, modifikasi, dan terminisasi sisi komunikasi VoIP. SIP adalah protokol open standar yang dipublikasikan oleh IETF RFC 2543 dan RFC 3261. Selain digunakan untuk negosiasi sisi komunikasi voice, SIP juga dapat digunakan untuk negosiasi sisi komunikasi data media lain seperti video dan teks. 3. H323. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Guna dapat berkomunikasi dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel. Dibutuhkan suatu kompatibel satu sama lain. Salah satu standar komunikasi VoIP menurut rekomendasi ITU-T adalah H323 atau 1995 sampai 1996. 4. Real Time Transport Protocol atau RTP. Umumnya digunakan dalam jaringan IP. RTP dirancang untuk menyediakan fungsi transport jaringan untuk melakukan pengiriman data real time, misalnya audio atau video, melalui layanan jaringan multicast atau unicast. 5. Media Gateway Control Protocol atau MGCP adalah protokol pengontrol panggilan berbasis client. Media Gateway Control Protocol atau MGCP adalah protokol pengontrol panggilan berbasis client server. 6. Megaco atau H248. Megaco memungkinkan penggabungan paket voice, fax, dan multimedia antara jaringan PSTN, jaringan IP. Penggabungan dengan voice to text application dimungkinkan dalam protokol ini. Megaco dikembangkan dari Media Gateway Control Protocol atau MGCP. 4. Cara kerja VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan secara speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL, modem, serta dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Selain itu, prinsip kerja VoIP juga dapat dilakukan melalui media telepon, kemudian diteruskan ke phone adaptor yang disambungkan ke internet yang bisa diterima oleh telepon tujuan. Pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital, yaitu sebelum dikirim, data yang berupa sinyal analog diubah ke bentuk data digital dengan analog to digital converter atau ADC, kemudian ditransmisikan dengan dipulihkan. Begitu juga dengan VoIP, digitalisasi voice dengan bentuk paket data yang dikirimkan dan dipulihkan kembali dengan bentuk voice dengan format digital penerima. 5. Sistem jaringan VoIP. Dalam sistem kerjanya, VoIP juga memiliki alur atau urutan untuk melakukan transmisi data, sehingga VoIP dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi. Berikut gambaran sederhana jaringan VoIP. Berdasarkan gambar 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa sistem jaringan terdiri dari 8 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. IP telepon. IP telepon merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui jaringan data atau internet. 2. Splitter. Splitter merupakan sebuah perangkat yang berfungsi memisahkan sinyal analog atau suara dan digital atau koneksi data supaya satu line telepon bisa dipakai baik
untuk koneksi internet dalam kurung sinyal digital maupun telepon biasa atau analog sinyal. 3. Kotak terminal batas atau KTP merupakan tempat penyambungan antara kabel penanggal atau distribusi dengan kabel instalasi dalam rumah atau indoor kabel yang mempunyai fungsi sebagai pembatas antara instalasi kabel rumah atau IKR pada rumah pelanggan dengan saluran penanggal pada jaringan kabel. 4. Distribusi point adalah perangkat yang mendistribusikan jaringan berfungsi untuk menghubungkan kabel sekunder ke saluran drop wire ke rumah pelanggan yang nantinya diteruskan oleh pesawat telepon. 5. Multi Service Access Node atau MSAN adalah suatu platform jaringan akses yang berfungsi sebagai gateway yang memberikan layanan triple play, yaitu menyalurkan layanan high speed internet access atau ASIA, voice packet dan layanan IPTF secara bersamaan melalui infrastruktur yang sama. 6. Metro Internet adalah jaringan komunikasi yang berskala metro atau menjangkau satu kota besar dengan menggunakan teknologi Ethernet sebagai protokol transportasi datanya. 7. Software adalah suatu sistem komunikasi NGN yang menggunakan standar terbuka untuk membuat jaringan terintegrasi dengan memadukan kemampuan layanan intelijen dan menangani traffic data dan multimedia secara lebih efisien dan dengan potensi nilai tambah layanan yang jauh lebih besar daripada PSTN. 8. Central Software berguna untuk menginformasikan billing mengarahkan voice over packet box 8. Central Software Software berguna untuk menginformasikan billing mengarahkan voice over packet box memvalidasi asal-akan menyediakan service 8. Central Software berguna untuk menginformasikan billing mengarahkan voice over packet building box memvalidasi asal-akan menyediakan service akses merutenya signal message ke jaringan PSTN dan manajemen availability jaringan. 6. Kekurangan dan kelebihan VoIP. Pada penggunaannya tentu VoIP juga terdapat kekurangan dan kelebihannya. Adapun kekurangan dan kelebihan sistem yang terdapat dalam VoIP yaitu sebagai berikut. A. Keuntungan atau kelebihan VoIP. Beberapa keuntungan atau kelebihan VoIP yaitu sebagai berikut. 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Adanya dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. 2. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Hal ini berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan, jika memungkinkan jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. 3. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. 4. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal. Adanya gateway bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. 5. Variasi penggunaan peripheral. 5. Variasi penggunaan peripheral. Variasi penggunaan peralatan yang ada, misalnya dari PC, sambungan telepon biasa, atau IP phone handset. 2. Kelemahan dan kekurangan VoIP. Adapun kelemahan atau kekurangan VoIP yaitu sebagai berikut. 1. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Adanya efek dari kompresi suara dengan bandwidth kecil, maka akan terjadinya penurunan kualitas suara dibandingkan jaringan PSTN konvensional. 2. Terdapat jeda dalam berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara membuat adanya jeda dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP, kecuali jika menggunakan koneksi broadband. 3. Pembatas penggunaan. Apabila belum terhubung 24 jam ke internet, maka diperlukan perjanjian untuk saling berhubung, misalnya disambungkan ke jaringan telepon. 4. Konfigurasi khusus. Jika memakai internet dan komputer di belakang Network Address Translation atau NAT, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. 5. Peralatan relatif mahal.
Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX atau IP Telephone Gateway relatif berharga mahal. Diharapkan dengan semakin populernya VoIP, ini maka harga peralatan tersebut dapat mulai menurun. 6. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Apabila pemakaian VoIP semakin banyak, maka ada potensi jaringan data yang ada menjadi penuh jika tidak diatur dengan baik. Pengaturan bandwidth yang perlu agar jaringan di perusahaan tidak menjadi jenuh akibat pemakaian VoIP. Penggabungan jaringan tanpa koordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Demikianlah video penjelasan ekstensi dan jalan server VoIP dari kami. Kami ucapkan terima kasih.